perjalanan baginda Muhammad SAW menggapai kesuksesan. Ya, jadi Nabi kita Muhammad SAW itu uswatun hasanah, suri teladan, panutan, contoh. Ya, kalau orang bilang sumber inspirasi, uswatun hasanah, kalau terjemahan milenialnya, bahasa gaulnya zaman sekarangnya adalah sumber inspirasi. Saya terinspirasi olehnya, agak keren ya. Dia panutan saya, zaman sekarang terasa agak kuno gitu ya. Dia panutan saya, itu kurang greget. Tapi kalau dia sumber inspirasi saya, rodok gaya, ya agak bergaya. Memang bahasa itu bisa menyentuh hati, harus disesuaikan dengan zamannya, ya dengan zamannya. Karena manusia hidup dengan bahasanya, Uswatun hasanah, suri teladan yang terbaik, panutan yang terbaik, sumber inspirasi yang terbaik. Jadi kalau mau cari inspirator, mau cari sumber inspirasi yang terbaik, ya itu adalah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan cari yang lain. Bagaimana Nabi Muhammad SAW bisa sukses? Kalau kita bilang beliau Rasul SAW, beliau Nabi SAW, selesai, nggak bisa ditiru. Oh itu pilihan Allah kok. Oh itu memang dipilih sama Allah, selesai, nggak bisa ditiru. Makanya dalam proses peneladanan, Allah menekankan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah bashar. Beliau adalah manusia, bukan malaikah. Beliau manusia. Yuha ilayya, aku manusia biasa seperti kalian, tapi aku mendapatkan wahyu. Nah, bagian mendapatkan wahyu menjadikan beliau manusia yang luar biasa. Karena manusia yang bisa dialog dengan malaikat, manusia yang bisa dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang tubuhnya bisa menembus jagat raya tanpa sedikit pun terluka, manusia yang bisa menempuh perjalanan waktu, lintas masa, lintas alam dalam waktu sekejap mata, manusia yang bisa memancar air dari tubuhnya, dari sela jari jemarinya, sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang beliau itu sesuatu yang disentuh menjadi barokah, yang sedikit menjadi banyak, takfirul qalil. Yang sakit kena ludahnya sembuh, yang sakit kena ludahnya sembuh, kena percikan air bekas wudhunya juga sembuh. Beliau adalah manusia yang ketika lahir cahayanya bisa menyebabkan kerajaan Persia Romawi terlihat dari Mekah Al-Mukarramah, dari kamar baginda Muhammad SAW. Jadi seperti telekonferensi, tapi nggak pakai media yang namanya monitor, nggak pakai handphone, ya nggak pakai PC, tapi langsung kelihatan seakan-akan ada di depan mata itu Persia sama Romawi dengan media cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau manusia, ya beliau manusia, tapi ternyata air yang sedikit begitu kena tangan beliau, mancar air dari sela jari jemari cukup untuk minum 1.500 pasukan. Beliau adalah manusia dengan segala kelebihan yang tidak dimiliki manusia manapun. Karena itu beliau manusia biasa yang tidak biasa, melainkan sangat-sangat luar biasa. Dari sisi itu yuha ilayya, gak bisa dicontoh. Ya gak bisa dicontoh. Sisi kenabian kerasulannya itu gak bisa dicontoh. Sisi kemanusiaannya bisa dicontoh. Ya ibadah sebagai manusia kan ibadah sholat. Sebagai manusia beliau puasa, sebagai manusia beliau ya berzikir, sebagai manusia beliau juga hijrah, sebagai manusia beliau sedekah. Itu semua bisa dicontoh, bisa diikuti.
Sebagai manusia, beliau silaturahim. Sebagai manusia, beliau berinteraksi dengan masyarakat yang lain. Sebagai manusia, beliau juga dagang jual beli. Sebagai manusia, beliau juga berhutang. Sebagai manusia, beliau juga menjenguk yang sakit, melayat yang meninggal dunia. Sebagai manusia, beliau juga dilempari batu. Sebagai manusia, beliau juga pernah mengalami percobaan pembunuhan. Sebagai manusia, beliau juga pernah diusir dari kotanya. Sebagai manusia, beliau juga pernah diisolasi, beliau diboikot oleh satu kotanya. Sebagai manusia, beliau juga pernah dicaci maki sejadi-jadinya. Sebagai manusia, beliau juga pernah difitnah rumah tangganya. Sebagai manusia, beliau mengalami yang dialami manusia lainnya. Ini harus kita bisa pilahkan. Oh, Rasulullah itu manusia. Tapi jangan kebablasan. Kemudian ngomong Nabi Muhammad itu SAW manusia biasa, jadi jangan dilebih-lebihkan. Nah, ini ngawur nih. Rasulullah itu manusia biasa, jadi nggak usah dipuji-puji, nggak usah dipuja-puja. Ini ngawur, ya ini ngawur. Beliau manusia, kita aja manusia yang baru dapat ranking dipujinya luar biasa, dapat juara dipujinya luar biasa. Justru proses memuji manusia yang lain itu bagian dari kemanusiaan. Kalau ada orang punya prestasi dipuji, ada orang punya kelebihan dipuji, ada orang punya tambahan kecantikan dipuji, ada orang punya tambahan ketampanan lebih dari yang lain dipuji, ada orang punya tambahan kecerdasan dipuji. Nah, kalau ada satu orang menghimpun semuanya, maka dia menghimpun semua pujian. Maka nama beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpuji. Jelas semuanya?